Siapkanlah terlebih dahulu alat dan bahan, yaitu termometer, stetoskop, dan manset. Setelah itu, cucilah tangan dan gunakanlah APD. Setelah memastikan bahwa alat dan bahan sudah tersedia dan mencuci tangan, pertama-tama kita harus memeriksa apakah bayi dalam keadaan hangat, lalu buka bagian yang akan diperiksa. Jika bayi dalam keadaan telanjang, pemeriksaan harus di bawah lampu pemancar, dan setelah pemeriksaan bayi harus diselimuti dengan cepat. Periksa bayi secara sistematis dan menyeluruh. Periksa kepala, wajah, mata, paru-paru, abdomen, dan ekstremitas dari bayi. Setelah itu, periksa suhu dari bayi di aksila menggunakan termometer. Suhu normal dari bayi adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Setelah itu, kita periksa denyut jantung dari bayi menggunakan stetoskop. Normalnya, denyut jantung dari bayi itu adalah 120 kali 160 kali per menit. Lalu, kita nilai respirasi dari bayi. Kita lihat, normalnya itu respirasi dari bayi adalah 40-60 kali per menit, dan pada bayi harus dihitung 1 menit full. Lalu kita menilai tekanan darah dari bayi menggunakan manset khusus bayi. Setelah itu, kita tutup kembali bayi segera agar bayi tidak kedinginan. Apgar Score. Skor Apgar adalah sebuah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi sesaat setelah lahir. Skor Apgar dihitung dengan menggunakan 5 kriteria sederhana dengan skala nilai 0, 1, dan 2. Akronim dari skor Apgar adalah Appearance, Pulse, Grimace, Activity, dan Respiration. Berikut ini adalah kriteria penilaian skor Apgar. Skor Apgar dinilai pada menit pertama, ke-5, dan ke-10 setelah bayi lahir untuk mengetahui perkembangan keadaan bayi tersebut. Hasil skor 7-10 pada menit pertama menyatakan kondisi bayi baik atau normal. Hasil skor 4-6 dinyatakan bayi asfiksia ringan sehingga memerlukan pembersihan jalan nafas dengan resusitasi dan pemberian oksigen tambahan sampai bayi dapat bernafas normal. Hasil skor 0-3 dinyatakan bayi asfiksia berat sehingga memerlukan resusitasi segera secara aktif dan pemberian oksigen secara terkendali. Sekarang kita akan melakukan resusitasi pada neonatus. Pertama-tama, lakukanlah perkenalan diri dan inform consent pada orang tua dari bayi. Lalu kita jelaskan juga mengenai prosedur kepada orang tua. Lalu kita pastikan alat dan bahan sudah tersedia. Lalu kita mencuci tangan. Pertama, lakukanlah langkah awal, yaitu menjaga bayi tetap hangat. Letakkan bayi di atas kain, lalu selimuti bayi. Lalu kita atur posisi dari bayi. Baringkan bayi terlentang dengan kepala, lalu ganjal bagian bahu agar kepala sedikit ekstensi. Setelah itu kita lakukan isap lendir.
menggunakan alat penghisap lendir. Isap kering dari dalam mulut dan hidung. Tetapi kita harus perhatikan jangan masukkan ujung penghisap terlalu dalam pada bayi. Selain itu kita lakukan mengeringkan dan merangsang bayi. Kita mengeringkan dengan cara keringkan dengan kain keseluruhan kepala dan tubuh bayi dan diberi sedikit tekanan. Setelah itu kita lakukan rangsangan taktil, yaitu menepuk atau menyentil telapak kaki dari bayi. Lalu kita atur kembali posisi kepala dari bayi, lalu kita selimuti bayi kembali. Kita ganti kain yang basah dengan kain kering yang baru. Kita jangan menutupi bagian wajah dan dada agar kita dapat memantau pergerakan dada dari bayi. Setelah itu, kita lakukan penilaian menggunakan stetoskop dan memeriksa denyut jantung dari bayi apakah sudah baik atau tidak. Bila sudah baik, kita serahkan bayi kepada ibunya. Bila buruk, kita lanjutkan dengan ventilasi. Ventilasi pertama dilakukan dengan menggunakan ventilator 20 kali dalam 30 detik. Lalu sambil itu kita evaluasi menggunakan stetoskop dalam 6 detik dikali dengan 10. Kita dengar apakah denyut jantung dari bayi sudah baik atau tidak. Bila tidak, kita lanjutkan dengan kompresi dalam 30 detik dengan cara 3:1. Kompresi 3:1 bisa dilakukan dengan 1 jari atau dengan 2 jari. Kita lakukan 3:1 yaitu dengan cara 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 dan dilakukan dalam 30 detik. Lalu kita nilai kembali dengan menggunakan stetoskop denyut jantung dari bayi. Setelah itu kita lakukan, bila denyut jantung masih memburuk, kita lakukan intubasi dengan mempertimbangkan berat badan dari bayi dan usia gestasi dari bayi. Setelah dilakukan intubasi, kita lakukan kompresi kembali 3:1. Setelah dilakukan kompresi kembali, kita berikan terapi epinefrin. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian trauma lahir. Setelah mencuci tangan dan menggunakan APD, kita pertama-tama yaitu menyiapkan penerangan yang cukup. Lalu kita nilai. Pertama-tama dari kepala. Yang paling sering adalah kaput succedaneum atau cephalohematom. Kaput succedaneum dia biasanya teraba, lunak, dan tak berfluktuasi, dan dia melewati batas dari sutura. Dia bisa hilang dalam waktu kurang lebih 3 hari. Sedangkan cephalohematom dia teraba lunak, batas tegas, tidak melewati sutura, dan dia hilang lama sampai dengan berbulan-bulan. Setelah kepala, kita periksa biasa paling sering pada lengan bayi. Pertama-tama kita buka kain pembungkus bayi, lalu kita lihat pergerakan tangan dari bayi. Kita juga lihat lipatan siku dari bayi. Yang paling sering terjadi adalah Erbs palsy, yaitu trauma pada bagian atas lengan. Kita bisa lihat bila bayi dapat menggerakkan
tangannya tetapi tidak dapat menggerakkan lengan atasnya, maka kita dapat mencurigai adanya Erbs palsy pada bayi. Selanjutnya yang paling sering terjadi juga adalah Klumpke. Itu trauma pada bagian tangan. Bisa kita lihat bila bayi dapat menggerakkan lengannya tetapi tidak dapat menggerakkan tangannya. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada trauma lain pada bayi. Lalu setelah itu kita selimuti bayi kembali. Setelah kita melakukan penilaian trauma lahir pada bayi, kita lakukan pemeriksaan fraktur pada bayi yang disebabkan oleh persalinan. Pertama-tama kita evaluasi dari puncak kepala sampai dengan ujung kaki. Lalu kita lihat postur dari bayi, apakah baik atau tidak. Lalu kita lihat apakah bayi aktif bergerak di seluruh ekstremitas. Lalu kita lihat apakah ada perbedaan di bagian tubuh tertentu dari bayi, apakah ada inflamasi, apakah ada bengkak, apakah ada hematom, atau apakah ada luka. Lalu setelah itu kita periksa ekstremitas dari bayi. Apakah ada bagian yang tidak simetris? Misalnya pada tungkai, apakah salah satu tungkai tidak bergerak aktif? Lalu kita lihat apakah ada hematom, inflamasi atau bengkak, dan kita coba palpasi apakah terasa hangat. Lalu kita raba apakah ada krepitasi atau tidak. Sebenarnya disarankan untuk tidak dilakukan perabaan pada bagian yang dicurigai fraktur. Selain itu, kita juga harus menilai pulsasi. Misalnya pada tungkai, kita nilai pada dorsalis pedis. Lalu kita juga nilai capillary refill time dari bayi. Pada pemeriksaan kelainan bawaan pada bayi, pertama-tama berikan salam kepada orang tua pasien, lalu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Persiapkan ruangan pemeriksaan dengan penerangan yang memadai, dan baringkan bayi di meja pemeriksaan atau tempat tidur. Bukalah semua pakaian dari bayi. Perhatikanlah wajah bayi, harus tampak simetris. Terkadang wajah bayi tampak asimetris, hal ini dikarenakan posisi bayi di intrauteri. Perhatikan kelainan wajah yang khas seperti sindrom Down. Periksalah mata. Lihatlah kalau ada kelainan seperti strabismus, kebutaan, sindrom Down, glaukoma kongenital, atau katarak kongenital. Lalu periksalah mulut. Periksa apakah ada bibir sumbing atau adanya gigi atau ranula. Periksa keutuhan langit-langit. Periksa lidah apakah membesar. Setelah itu periksalah telinga. Periksa dan pastikan jumlah bentuk dan posisinya. Pada bayi yang cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Lalu periksalah genitalia. Pada bayi laki-laki, periksa posisi lubang uretra, apakah ada hipospadia dan epispadia. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Pada bayi perempuan cukup bulan, labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret yang berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Lalu periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani. Kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya meconium plaque syndrome. Megakolon,
atau obstruksi saluran pencernaan. Lalu periksalah jantung. Lakukan auskultasi jantung dengan menggunakan stetoskop untuk menilai frekuensi dan suara jantung. Tentukan adanya suara bising. Adanya bising jantung menandakan adanya kelainan pada anatomi jantung. Lalu periksalah ekstremitas. Lakukanlah inspeksi, apakah terdapat polidaktili atau bradidaktili. Pada sindroma Down didapatkan adanya garis simian pada telapak tangan. Lalu pakaikanlah baju bayi kembali. Berikut ini adalah beberapa kelainan bawaan pada bayi. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan refleks primitif pada bayi atau pemeriksaan neurologis pada bayi. Pertama-tama kita periksa adalah refleks Moro, yaitu memberi reaksi kejutan pada bayi dengan menimbulkan perasaan jatuh. Pertama, bayi dalam posisi terlentang, kepala dibiarkan jatuh secara hati-hati ke tangan pemeriksa. Bayi akan kaget. Lalu, bayi akan melakukan posisi tangan abduksi ekstensi, disusul dengan tangan aduksi fleksi. Lalu, refleks tonic neck. Refleks tonic neck, bayi dalam posisi terlentang, kepala di garis tengah, dan anggota gerak dalam posisi fleksi. Lalu kepala bayi ditorehkan ke kanan, maka akan terjadi ekstensi pada anggota gerak sebelah kanan dan fleksi pada anggota gerak sebelah kiri, tetapi tidak selalu terjadi. Lalu, refleks withdrawal. Pertama, siapkan terlebih dahulu jarum yang akan menjadi perangsang, lalu rangsang pada telapak kaki dari bayi. Maka akan terjadi fleksi pada tungkai yang akan dirangsang. Lalu, refleks plantar grasp. Untuk refleks plantar grasp, kita letakkan sesuatu pada telapak kaki pasien atau bisa juga jari pemeriksa diletakkan pada telapak kaki dari pasien, maka akan terjadi fleksi pada jari-jari kaki dari pasien. Lalu, palmar grasp. Untuk palmar grasp, hampir sama dengan plantar grasp, tetapi kita letakkan jari pemeriksa pada tangan dari bayi, maka pada telapak tangan dari bayi, maka bayi akan jari-jarinya akan terjadi fleksi. Lalu refleks berjalan. Untuk refleks berjalan, bayi diangkat dan dipegang di bagian ketiak pada posisi tegak, maka bayi akan menggerakkan kaki seperti berjalan. Lalu, refleks rooting. Refleks rooting dilakukan dengan cara menyentuh pipi dari bayi, maka bayi akan merespon dengan menoleh ke arah sentuhan. Berdasarkan gambaran klinisnya, kejang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kejang tonik, kejang klonik, dan kejang mioklonik. Pemeriksaan kejang pada bayi dilakukan yaitu pertama, persiapkanlah ruangan pemeriksaan dengan penerangan yang memadai, lalu buka semua pakaian bayi agar bayi dapat leluasa bernafas, lalu berikan oksigen pada bayi, amati gerakan kejang pada bayi, lalu berikan pertolongan pertama medikamentosa pada bayi jika bayi kejang. Ballard Score. Ballard Score adalah sistem penilaian yang dikembangkan untuk menentukan usia gestasi bayi baru lahir melalui penilaian neuromuskular dan fisik. Penilaian neuromuskular meliputi postur, square window,
arm recoil, sudut popliteal, scarf sign, dan heel to ear maneuver. Sedangkan penilaian fisik meliputi kulit, lanugo, permukaan plantar, payudara, mata atau telinga, dan genitalia. Berikut ini adalah tabel The New Ballard Score. Ikterus atau jaundice adalah warna kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa akibat penumpukan bilirubin dalam serum. Hiperbilirubinemia adalah ikterus dengan konsentrasi bilirubin serum yang menjurus ke arah terjadinya kernicterus atau ensefalopati bilirubin bila kadar bilirubin tidak dikendalikan. Pada neonatus, terdapat dua jenis ikterus, yaitu ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Berikut adalah perbedaan ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Berikut adalah penilaian ikterus neonatorum berdasarkan metode Kramer. Penilaian ikterus neonatorum dilakukan dengan cara: pertama, persiapkanlah ruangan pemeriksaan dengan penerangan yang memadai. Perkenalkanlah diri kepada orang tua bayi. Lalu jelaskanlah tujuan pemeriksaan dan minta persetujuan orang tua. Lalu cucilah tangan dan membuka pakaian bayi, lalu inspeksi kulit secara menyeluruh. Cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Lalu tentukan perkiraan kadar bilirubin indirect serum berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Lalu jelaskan kepada orang tua mengenai hasil pemeriksaan bayi. Setelah setiap pemeriksaan sudah dilakukan, jangan lupa untuk berterima kasih kepada pasien, lalu mencuci tangan kembali.